One Minute to Better Life. Hidup tidak cukup hanya dengan dasar kebaikan adat istiadat atau liturgi atau tata krama agama, tapi hidup harus dengan menghidupkan roh Tuhan dalam hidup kita. Oke? Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Tiada terduga kasihmu, heran dan besar bagiku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu dalam aman dan sejahtera, walau di tengah badai inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu pun dalam aman dan sejahtera, walau di tengah badai inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan tema orang tua yang tidak memiliki kecerdasan rohani berpotensi menyesatkan hidup anaknya gitu. Nah ini
judulnya agak serem teman-teman. Orang tua yang tidak memiliki kecerdasan rohani berpotensi bisa menyesatkan hidup anak-anaknya gitu. Karena apa? Karena memang jadi akhirnya anak-anak tidak diarahkan seperti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan rancangkan dan kehendaki, apa yang Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Karena orang tuanya tidak menangkap apa yang Tuhan inginkan, ya sebagai orang tua harus bagaimana gitu. Jadi kalau kita katakan, dunia katakan bahwa anak-anak adalah titipan dari Tuhan, titipan Tuhan ya kepada orang tua. Nah pertanyaannya, apa orang tua merasa tidak gitu bahwa dia punya tanggung jawab bagaimana titipan Tuhan ini ya diarahkan sesuai dengan apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Nah ini yang kalau saya lihat di dalam realita kenyataannya ini jauh teman-teman, bagaimana caranya mengarahkan anak-anak sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan ini jauh sekali. Nah untuk saya pun pribadi sama teman-teman. Jadi saya sejak punya anak-anak, saya udah berarti umur sekitar 40 lebih ya teman-teman. 40 itu seolah-olah saya belum mengenal mengerti akan Tuhan dalam gitu, secara dalam. Saya juga belum menerima Tuhan gitu. Nah ini kendalanya berarti waktu sebelum 40 anak saya itu tidak diarahkan oleh saya seperti apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki gitu. Otomatis berarti saya hanya bagaimana caranya mempunyai anak-anak itu hanya sebatas ya bagaimana saya menjalankan apa yang orang tua saya lakukan, apa yang kakek nenek saya lakukan gitu ya. Saya cuma melakukan apa, jadi tradisi gitu, tradisi turun temurun dan adat istiadat yang seharusnya bagaimana. Baik atau tidak, saya pikir baik teman-teman. Jadi adat istiadat, tata krama kehidupan, tradisi, semua kalau menurut saya baik gitu. Nah problemnya, apakah kebaikan yang manusia maksud itu sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau? Nah ini jadi kendala nih teman-teman. Jadi ternyata ikut dengan Tuhan itu, apabila kita ingin hidup bersama Tuhan itu tidak cuma cukup kita bicara kita hidup baik teman-teman. Ya kita harus bicara hidup bagaimana benar seperti yang Tuhan rancang kehendaki, benar seperti yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Dan memang kita melakukannya gitu. Nah tadi kalau kita urut secara masyarakat awam itu, masyarakat besar, mungkin ada kategori orang yang kebenaran tidak baik teman-teman. Ya tidak baik itu ya mungkin jahat kan kategorinya gitu. Itu ada, bukan tidak ada, tidak bisa dipungkiri, itu ada gitu. Tapi saya tidak mengerti apakah yang disebut jahat itu lebih banyak mana sih dengan yang baik gitu. Jangan-jangan mungkin lebih banyak yang baik majoritinya gitu. Yang jahat nggak banyak, majoritinya justru yang baik. Nah kalau kita compare jahat, baik dan benar gitu, jangan-jangan yang benar sedikit sekali teman-teman. Jadi di secara kalau secara rohani mungkin kalau didetailkan kan banyak sekali teman-teman. Tapi kalau saya tangkap dari sisi umum gitu, dari sisi orang awam, ya apakah hidup itu jadi akhirnya terbagi menjadi 3 seperti ini teman-teman. Jadi ada kelompok yang memang jahat gitu loh. Berarti kan bukan orang baik-baik tuh. Nah ada kelompok baik, orang baik itu ya berarti memang baik sesuai adat istiadatnya, baik secara tradisinya, baik secara liturgi agamanya, tata krama agamanya gitu. Itu tetap kategori kan baik teman-teman. Yang tidak baik, yang jahat itu mungkin tidak mikirkan seperti orang-orang baik. Tetapi kalau hari ini saya bicara sharing lebih dalam lagi bahwa apa sih yang Tuhan inginkan gitu terhadap kita. Ya apakah cuma sebatas jahat, pasti kan nggak mungkin gitu. Apakah cuma cukup baik gitu, sebatas baik. Nah ini kalau kita dalami pengenalan firman Tuhan, ternyata Tuhan tidak cuma cukup berhenti orang itu baik teman-teman. Orang itu baik dalam ukuran kan duniawi gitu, dalam ukuran parameter standar dunia gitu. Sedangkan yang Tuhan mau itu adalah benar gitu. Benar itu adalah kehidupan yang dengan standarisasi ya standarisasi firman Tuhan gitu. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sesuai dengan perintah dan peraturan firman Tuhan, sehingga nanti kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu. Nah waktu kita ke situ berarti kita akan bisa masuk ke dalam akhirat yang kekal yang Tuhan inginkan itu, keselamatan akhirat yang kekal. Tapi kalau kebaikan itu yang dikhawatirkan itu berujung cuman dari sisi kesusahan duniawi mungkin tidak menjangkau sampai keselamatan akhirat, tapi berhenti di kesusahan duniawi.
Nah ini sebelum bicara lebih lanjut, sharing ke dalam teman-teman, saya coba kaitkan impresi saya itu di kitab Matius teman-teman. Kitab Matius, coba teman-teman cari kitab Matius pasal 23 ayatnya 15 sampai 22 teman-teman. 15 sampai 22. Ini sebenarnya ayatnya banyak teman-teman, dari 1 sampai 36 gitu. Nah, ini judulnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di sini saya bicara universal, Yesus itu adalah firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan itu seolah-olah ya mengecam tingkah laku dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat itu dan orang Farisi itu bukan orang-orang yang nggak ngerti hukum loh teman-teman. Sangat mengerti, sangat hebat sekali gitu. Nah cuman tetap aja firman Tuhan katakan bahwa itu tidak benar gitu. Jadi mungkin mereka melakukan hal yang baik menurut versi ahli Taurat dan kaum Farisi ini. Mereka melakukan kebaikan. Yang berarti kembali lagi kan kalau orang-orang yang seperti dari Tiongkok gitu ya, dari tradisi Tiongkok lama gitu. Ya mungkin saya kebenaran Oriental, jadi dari situ. Nah beda dengan ahli Taurat sama orang Farisi teman-teman. Kalau dari Tiongkok itu biasanya ya cuman bicara adat istiadat aja gitu, tradisinya kental banget gitu. Baiknya ya saya bilang ya tetap baik gitu, daripada jadi orang jahat gitu yang tidak punya tradisi dan tata krama gitu. Nah begitupun ahli Taurat dan kaum Farisi teman. Ahli Taurat dan kaum Farisi kan berbeda, bukan dari Tiongkok tapi dari daerah-daerah Mesir ke sana kan berarti gitu. Nah, Israel ke sana gitu. Jadi di situ yang dipegang itu hukum Taurat teman-teman. Hukum Taurat yang dipegang oleh si ahli Taurat ini dan kaum Farisinya, pengikut ahli Taurat ini kan kaum Farisi gitu ya. Ya pegangnya hukum Taurat teman-teman. Nah, sedangkan firman Tuhan katakan setelah firman Tuhan itu bicara total itu, ya ternyata kan tidak cuma cukup bicara bagaimana kita hidup hanya dengan hukum Taurat gitu. Yang Tuhan maukan kan bagaimana caranya kita hidup ya dengan Tuhan itu, bersama Tuhan, bersama pribadi Tuhan, bersama Roh Tuhan. Kalau Roh Tuhan di Nasrani sebutnya Roh Kudus, dan kalau di Islam disebutnya Nur. Saya tidak ngerti di agama lain sebutannya apa. Yang jelas kita ini harus bersyukur dan berterima kasih apabila memang di dalam iman kita itu ada dinyatakan bahwa ada Roh Tuhan yang hidup di dalam roh kita gitu. Itu sangat bersyukur dan harusnya disyukuri dan terima kasih teman-teman. Disyukuri dan terima kasih karena tidak semua iman orang-orang yang ada di dunia ini menghidupkan Roh Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Bagaimana menghidupkan Roh Tuhan di dalam roh kita, di mana roh kita itu ada jiwa dan ada tubuh gitu. Nah ini gabung semua teman-teman. Bagaimana caranya kita menghidupkan Roh Tuhan ini supaya di sini jadi yang dikatakan balik lagi firman Tuhan itu mengecam ahli Taurat dan orang Farisi karena tidak menghidupkan Roh Tuhan gitu. Nah ini yang nanti kita sharingkan lebih dalam masalah ini teman-teman. Nah ini saya bacakan dulu teman-teman. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Nah ini disebutnya agama nih, jadi tata krama agamanya. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah ini yang firman Tuhan ingatkan itu, jangan sampai kita mengajar teman-teman, yang judul tadi orang tua mengajarkan tentang kebenaran kepada anak-anaknya, kepada turunannya, kepada cucunya gitu. Tapi bukan yang disampaikan bukan kebenaran teman-teman. Yang disampaikan itu adalah kebaikan gitu. Yang disampaikan itu adalah tata krama. Yang disampaikan itu adalah istiadat. Yang disampaikan itu adalah tata krama beragama gitu. Itu yang dikhawatirkan jadi malah jadi menyesatkan anak-anaknya teman-teman. Anak-anaknya kan nggak ngerti gitu. Anak-anaknya pasti waktu kecil gitu ya masih bayi rohani atau anak-anak rohani atau remaja rohani. Mereka kan tetap mesti berpanutan kepada orang tuanya gitu. Minimal mungkin umur belasan kali teman-teman. Misalnya toddler gitu 15 ke bawah, 14 tahun ke bawah gitu. Mungkin banyak anak-anak yang bergantung ke orang tuanya. Ya kalau orang tuanya ngomong ini kuning ya dia akan ngomong kuning. Kalau ini ngomong hijau ya dia akan ngomong hijau. Kalau ini ngomong merah dia juga akan ngomong merah gitu. Karena memang anak-anak belum tahu sama sekali masalah lebih kehidupan yang lebih hidup antara jahat, baik dan benar itu
kadang-kadang susah gitu. Yang mereka tahu itu cuma sebatas mungkin loh, baik dan jahat masih bisa dimengerti. Tapi begitu baik dan benar ini yang tidak mengerti gitu. Nah ini yang saya katakan sebenarnya orang tua itu jangan sampai menjadi seperti ahli Taurat atau kaum Farisi yang firman Tuhan katakan pada ayat 15 tadi gitu. Ya jangan sampai sebagai orang tua malah menghalangi anak-anaknya bisa hidup tersesat nanti teman-teman, anak-anaknya itu. Kenapa? Karena tidak mengenal kebenaran akan yang Tuhan inginkan gitu. Ya kita cuma bicara kebaikan, compare-nya cuma antara baik dan jahat gitu. Ahli Taurat dan kaum Farisi juga beranggapan begitu teman-teman. Ya, nah ini kalau cerita ahli Taurat dengan kaum Farisi dengan kaum masyarakat, ya dia juga pengennya seperti itu gitu. Tapi tadi firman katakan bahwa jadi ini kalau ceritanya dasarnya ahli Taurat dan kaum Farisi nggak benar, dasarnya si orang tua ini belum tidak benar gitu. Yang dikhawatirkan kan dampaknya waktu mengajar ke orang lain, dampaknya waktu mengajar ke anak-anak, akhirnya kacau semua teman-teman. Nah ini di firman katakan malah tajam sekali gitu ya. Jadi di sini untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Jadi untuk mentobatkan satu orang saja sesuai apa yang kita tahu. Yang tadi kita tahu itu bicara cuma soal kebaikan bukan kebenaran. Yang tadi saya katakan kebaikan itu hanya bicara biasa saja, bukan orang yang cerdas rohani. Kalau orang cerdas rohani pasti tidak bicara kebaikan, benar. Kecerdasan rohani itu udah bicara pasti kebenaran firman Tuhan gitu. Nah ini yang disebut di ayat 15 itu seolah gitu. Jadi cuma sebatas tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, tapi ngajarin orang lain, malah kata firman ya orang yang ngajarkan ini malah bisa menyesatkan orang yang diajar 2 kali lipat lebih gawat katanya, lebih jahat daripada yang ngajar gitu. Nah ini yang tadi saya katakan, apa orang tua begini tidak kasihan terhadap anak-anaknya gitu. Anak-anaknya makin tersesat gitu karena orang tuanya tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Orang tuanya hanya mewariskan adat istiadat, tradisi dan ya tata krama beragama saja gitu, tanpa mengenal yang Tuhan rancang kehendaki apa, yang Tuhan perintahkan itu apa, itu tidak mengenal teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman, bagi kita yang mempunyai Tuhan, di mana Tuhan itu ada roh Tuhan yang dihidupkan di dalam kita gitu. Contohnya yang saya tahu Nasrani dan Islam, ya kembali lagi harus bersyukur dan berterima kasih bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup di dalam kita gitu. Saya tidak mungkin, saya duga, saya tidak yakin semua agama atau semua yang terkait dengan iman itu terkait dengan roh Tuhan yang dihidupkan di dalam kita gitu. Nah ini buat kita yang mempunyai Roh Kudus, yang kita mempunyai nur gitu di dalam roh Tuhan kita, ya kita harus bersyukur dan berterima kasih, daripada nanti kita nyasar dan nggak ada yang ngebina untuk sampai masuk kebenaran yang Tuhan inginkan gitu. Seperti tadi di ayat 15 kan dicantum gitu tuh. Jadi kalau kita ngajarnya nggak benar, ya makin menyesatkan orang-orang 2 kali lipat karena jadi jahatnya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat gitu. Hai orang-orang yang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Ini cuma cerita bagaimana cara zaman dulu mempersembahkan sesuatu itu. Soalnya kan ada 2 teman-teman. Jadi ada yang misalnya barangnya dipersembahkannya, ada tujuannya gitu. Barang persembahan itu untuk siapa? Nah ini dipertegas aja bahwa banyak orang-orang yang salah kaprah, ya seolah-olah mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan itu yang dilihat barangnya gitu, materi yang untuk persembahannya. Padahal kan maksudnya firman kan yang penting kan bukan materi persembahannya, kan siapa yang akan kita sembahnya. Yang kita sembah kan jelas Tuhannya gitu, bukan materi sembahnya. Nah banyak orang yang beranggapan begitu teman-teman. Jadi kayak contohnya kalau di compare dengan sumbangan gitu, ya banyak orang berpikir bahwa dengan kita menyumbang materi barang sesuatu, ya kita berarti udah selesai, ya diterima Tuhan gitu. Sebenarnya kan bukan itu gitu. Problemnya kan apakah Tuhan bisa terima persembahan kita, materi kita gitu. Nah ini yang firman ini ingatkan seperti itu gitu. Jangan sampai kita beranggapan seolah-olah kalau kita udah nyumbang itu berarti Tuhan udah terima. Siapa yang terima gitu? Ya Tuhan belum tentu mau nerima materi yang kita sumbangkan kepada Tuhan gitu, kalau cara-caranya nggak benar dan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu.
Nah, firman ingatkan seperti itu, jadi jangan sampai teman-teman kalau cerita nyumbang atau donasi atau segala macam bentuknya yang persembahan itu, jangan dianggap semua itu pasti diterima Tuhan. Belum tentu, teman-teman. Tergantung persembahan yang seperti apa, niatnya seperti apa, tujuannya untuk apa gitu. Itu banyak tanda-tanda yang mesti kita lewati gitu. Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat gitu. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu gitu. Nah itu yang disebutkan, jadi yang penting itu barangnya gitu, materi sumbangannya atau niat hati kitanya gitu kepada Tuhan ya. Ini ya, firman ini di ayat 19 ingatkan gitu. Jadi yang paling penting itu kan niat kita terhadap Tuhan ya, bukan barangnya gitu tuh. Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ya bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya gitu. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ya bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia, demi Tuhan gitu, yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ya bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya gitu. Jadi yang firman di kitab Matius 23 ayat 15:22 ini ajarkan maksudnya gitu teman-teman. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu itu niat hati kitanya kepada Tuhan, bukan barangnya gitu. Barangnya itu udah nggak terlalu penting, bentuk sumbangannya, donasi segala macam itu nggak terlalu penting. Yang penting itu adalah bagaimana niat hati kita untuk kepada Tuhannya gitu. Nah persembahan itu ya kita persembahkan karena memang niat hati kita ke Tuhan, bukan cuma karena kayak orang suap gitu, kayak orang nyogok gitu. Tuhan tidak perlu dibegitukan. Ini sih sudah baca di kitab Matius teman-teman, kitab Matius pasal 23 ayat 15-22. Dan ini kalau buat saya pribadi teman-teman, terkait dengan kitab Efesus teman-teman. Coba kita lihat kitab Efesus 2, kitab Efesus pasal 2 ayatnya 1-10 teman-teman. Coba saya bacakan ya secara ini. Ini periklopnya judulnya semuanya adalah kasih karunia gitu. Jadi kalau dari versi yang sudah mengerti firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup ini ya semua juga karena kasih karunia Tuhan teman. Kita udah nggak bisa bedakan bahwa ini dari kita atau ini dari Tuhan. Semua pasti dari Tuhan gitu. Apapun yang terjadi karena memang Tuhan itu. Nah, ini saya coba bacakan teman-teman. Judulnya itu semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang darga. Nah ini ayat 2 mengingatkan teman-teman bahwa dalam perjalanan waktu ini kita kadang-kadang nggak sadar teman-teman. Berbalik lagi kita kepengaruh sama pengaruh-pengaruh duniawi gitu. Jadi meskipun kita waktu awalnya kita anggap kita sudah lebih mengenal kebenaran, tapi berjalannya waktu hidup ini bisa merubah balik lagi teman-teman. Kita akan balik lagi jadi dikuasai lagi oleh nafsu-nafsu duniawi lagi gitu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi sebelum kita sadar kita mengenal kebenaran, sebenarnya kata firman katakan sama. Kita juga basicnya orang-orang yang tidak mengenal kebenaran gitu. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain gitu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah ini jadi firman ingatkan bahwa ya kita ini bisa selamat sampai ini hari ya karena memang kasih karunia Tuhan itu. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini ingetin, jadi sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman gitu. Itu hasil usahamu, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau dari visi firman itu adalah pemberian Tuhan teman-teman. Tidak ada ceritanya karena hasil usaha kita gitu. Kalau kita bicara bersandarnya ke dalam firman Tuhan itu ya bunyinya gitu. Tapi orang dunia kan nggak suka teman-teman. Orang dunia kan nggak suka ini gitu. Orang dunia pengen kan semua itu dasarnya bukan karena Tuhan, karena memang kemampuan pribadinya orang itu gitu.
Nah, sebab karena kasih kamu dijawab oleh imam itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, firman ingetin gitu. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau dari visi firman, apapun kesuksesan yang kita raih, tidak ada satupun yang memang dari diri kita sendiri. Semua dari Tuhan. Cuma problemnya kita ada yang tahu, ada yang belum tahu gitu teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Efesus yang tadi saya katakan terkait dengan kitab Matius 23, 15-22 yang saya dapat impresi gitu. Ini di kitab Efesus pasal 2 ayat 1-10 saya sudah bacakan. Nah, ini saya sekarang masuk ke dalam apa yang saya alami dalam kehidupan saya teman-teman, sharing pribadi saya gitu. Nah, ini bagi kita sebagai orang tua dan anggota kepengurusan jadi bagi kita nih sebagai orang tua atau anggota kepengurusan rohani di aktivitas ibadah, ini cerita saya umpamakannya kalau orang tua di dalam keluarga dan mungkin anggota-anggota kepengurusan rohani di tempat ibadah, di aktivitas ibadah gitu. Jadi ada dua saya umpamakannya, yang satu di rumah tangga kita, yang satunya di komunitas gitu. Akan kurang bijaksana jika tidak kenal dan mengerti akan maksud dan pengertian Tuhan dalam hal rancangan kehendak Tuhan yang tertera dalam firman Tuhan atau yang harus dimengerti dan dengan iman yang berdasar rema gitu. Nah, ini yang teman-teman yang tadi saya katakan, banyak orang yang bicara kalau misalnya ada beberapa macam teman-teman, ada orang tua yang mungkin tidak mengenal tata krama beragama gitu, tidak mengenal gitu karena mungkin dia lebih pegang dari adat istiadat atau tradisi gitu. Itu pun juga bagaimana mengarahkan anak-anaknya, ini tanda tanya teman, apa yang mau diarahkan gitu. Ya pasti urusannya berkisaran antara adat istiadat dan yang namanya tradisi aja gitu, yang dia bisa wakilkan itu gitu. Nah, yang dikatakan awal itu bahwa tradisi dan itu baik gitu, tapi kan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang inginkan gitu, tidak sesuai. Jadi terserah kita mau berhenti di situ di kebaikan manusia di dalam dunia atau kita mau terobos langsung masuk ke dalam keselamatan akhirat yang butuh bekal kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, ini bedanya di situ dulu. Begitupun juga mungkin dengan aktivitas yang sifatnya lebih umum teman-teman. Ya misalnya contohnya di tempat ibadah gitu. Ya otomatis kan ada kepengurusan, mungkin kalau di Nasrani ada seperti anggota majelisnya gitu, majelis tempat ibadahnya gitu. Nah, di sini sama teman-teman. Apabila si majelis ini atau si pengurus ini tidak mengenal akan kebenaran firman Tuhan, cuman yang dikenal itu adalah tata krama beragama, tata krama beribadah gitu. Nah, akhirnya jadi baik orang tua atau si kepengurusan ini akhirnya tidak mengarahkan anak-anaknya atau jemaatnya itu dengan benar gitu. Ya, mereka cuma mengarahkan dengan baik, bukan dengan benar. Dengan baik adalah ya hanya meneruskan yang mereka tahu. Itu bagaimana caranya meneruskan adat istiadat, bagaimana meneruskan tradisi-tradisi yang di tempat ibadah pun sama, bagaimana tata krama agama atau bertata krama ibadah gitu ya, hanya sebatas itu teman-teman. Nah, ini kalau sampai seperti ini akhirnya ya rancangan dan kehendak Tuhan tidak ketemu teman-teman. Ya rancangan kehendak Tuhan itu kan kita harus dengan dasar kan pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah, di mana pengenalan pengertian firman Tuhan pun kalau kita lebih dalami pengenalan pengertiannya itu tidak bicara cuma sebatas firman itu bicara yang tertulis, hukum secara tertulis gitu. Ya ternyata di dalam firman Tuhan pun ada istilahnya dibagi dua lagi teman-teman. Ada istilah yang tertulis namanya logo gitu ya, tertulis gitu. Yang satu ini namanya rema itu berarti kan jadi firman yang dihidupkan oleh roh Tuhan gitu, yang ada di dalam roh kita, bahwa ini loh Tuhan pesan ini loh, Tuhan pesan itu loh gitu. Itu percaya nggak percaya memang kita harus melewati itu teman-teman. Kalau kita tidak bisa sampai mempunyai rema gitu, akhirnya semua kita bingung sendiri gitu. Karena pada prinsipnya di dalam firman Tuhan itu yang saya tahu itu ada seperti pagar teman, ada pagar kanan sama pagar kiri gitu. Jadi misalnya yang tadi saya pernah sharingkan, misalnya kalau kita bicara
kalau kita bicara firman itu biasanya ada dua, teman-teman. Jadi bagaimana misalnya harus rajin ya, pagi-pagi harus bangun gitu, ada. Tapi juga ada juga firman yang katakan ya waktu tidur pun Tuhan bisa kasih berkat gitu. Ya, ada selalu begitu. Saya umpamakan secara makronya gampangnya gitu, ada kanan ada kiri. Nah sekarang pertanyaannya, kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita tidak bisa memiliki rema atau dorongan hati, dorongan di dalam hati kita, Tuhan gerakan yang mana? Nah kita mau pilih bagian yang kanan apa yang kiri gitu. Ya apa kita ini mesti rajin atau kita itu cukup tidur? Ini yang relatif sekali, teman-teman. Jadi firman itu selalu akan ada dua begitu gitu, banyaknya ada dua, sehingga kita butuh keintiman dengan Tuhan, bukan cuma firman Tuhannya aja, tapi juga ya remanya ini, dia roh Tuhannya ini gitu. Jadi di dalam Tuhan itu tetap harus ada dua, teman-teman. Bagaimana kita mendalami pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan bagaimana caranya kita benar-benar menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu. Nah kalau dua ini kita udah punya, ya ada firman Tuhan dan ada roh Tuhan, ini yang tadi dikatakan kita jadi lebih cerdas, teman-teman, rohaninya gitu. Kita tidak terlalu teoritis berpatokan kepada logos saja, kepada hukum firman Tuhan aja gitu. Tapi kita juga bicara ke pribadi Tuhan yang hidup gitu. Nah ini kelebihan yang saya tangkap itu, kelebihan orang-orang Nasrani karena punya Roh Kudus, dan kelebihan orang-orang Muslim yang mempunyai nur ya di sini, teman-teman. Ya semoga di agama yang lain juga ada seperti ini, meskipun saya tidak mengerti gitu. Nah cuma kalau yang saya tahu Nasrani itu ada Roh Kudus, yang namanya Muslim itu teman-teman Muslim sharingkan ke saya namanya nur gitu. Nah ini harus berterima kasih dan bersyukur, teman-teman, karena ini yang harus kita hidupkan supaya kita mempunyai kecerdasan rohani lebih gitu dibanding yang lain gitu. Nah firman Tuhan di Matius 23 pasal 23, 15, 22 yang tadi saya bacakan tadi gitu, jelaskan cara-cara yang kurang bijaksana dan bahkan salah jika maksud baik yang dimaksud ahli Taurat dan kaum Farisi, jika mereka tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam pelayanan rohani mereka, ya malah bisa menghalangi Tuhan. Pola kerja Tuhan terhalangnya oleh ahli Taurat dan si kaum Farisi tadi gitu. Nah ini yang bahaya kan di situ, teman-teman. Bahkan di sini firman katakan kan mengecam gitu, si Yesus atau firman Tuhan mengecam gara-gara ahli Taurat dan ahli kaum Farisi ini terhalangi gitu. Yang namanya maksud Tuhan ini terhalangi, dan juga menghalangi ya anak-anak kita atau si jemaat tadi kalau bicara di komunitas itu. Nah ini yang mesti kita hati-hati, teman-teman. Jangan sampai kita sebagai orang tua itu kita tidak mempunyai kedalaman pengertian firman Tuhan, kita sehingga tidak mengerti bahwa ada roh Tuhan yang mesti dihidupkan. Nah ini yang tadi dikatakan awal, karena ya kembali lagi karena si orang tua atau si majelisnya atau pengurusan tempat ibadah itu tidak memiliki kecerdasan rohani gitu. Apabila mereka memiliki kecerdasan rohani, ya anak-anak atau jemaatnya akan lebih terselamatkan gitu, sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan, ya masuk ke dalam perintah dan peraturan Tuhan hidupnya, sehingga ya berjalan di dalam firman Tuhan dan berjalan bersama roh Tuhan yang hidup di dalam roh mereka gitu. Menghalangi Tuhan dalam arti kata apa yang diajarkan mereka adalah ajarkan hidup dengan kebenaran firman secara hukum tertulis, bukan secara hukum Tuhan yang hidup di antara hukum tertulis tadi gitu. Jadi kalau bicara ahli Taurat dan kaum Farisi, atau yang tadi dikatakan orang tua yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan, atau mungkin pengurusan di tempat ibadah yang tidak mengenal firman Tuhan, yang dikhawatirkan tidak menghidupkan roh Tuhan, teman. Akhirnya yang dibahas cuma bicara teori gitu. Yang bagaimana membahas cuma ya yang tidak mengenal mengerti firman-Nya, dia bicaranya adat istiadat gitu, tradisi, yang mengenal yang tapi tidak maksimal gitu, tidak dalam, yang akhirnya ngajarkan tata krama beragama, tata krama beribadah gitu. Ya cuma sebatas itu aja, teman-teman. Sedangkan yang Tuhan inginkan bukan itu. Bagaimana Tuhan pengen kita hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu, supaya terjadi firman Tuhan dan roh Tuhan itu. Nah ini baru benar, teman-teman. Rema timbul oleh karena hati atau roh kita yang terdorong oleh roh Tuhan, di mana roh Tuhan yang akan menyatakan pengertian dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Jadi semua oleh karena rancangan serta kehendak Tuhan. Inilah
kasih karunia Tuhan itu. Yang disebut kasih karunia Tuhan ya seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana caranya Tuhan melalui roh Tuhan kasih dorongan kepada roh kita supaya kita melakukan apa yang firman katakan gitu. Yaitu itu akhirnya hasilnya itu bukan karena memang usaha kita sendiri, tapi hasilnya adalah karena memang ya kasih karunia Tuhan. Maksudnya gitu. Maksud kasih karunia Tuhan itu seperti itu teman-teman. Jadi kita akan hidup di dalam kasih karunia Tuhan, bukan kita hidup karena memang mengandalkan diri kita sendiri gitu tuh. Nah, tapi orang dunia kembali lagi kurang senang. Orang dunia pengennya kan semua kan mengandalkan diri sendiri gitu. Semua yang kita lakukan adalah demi Tuhan dan demi kebenaran firman-Nya, bukan demi manusia. Walaupun mereka adalah orang tua atau anggota kepengurusan rohani di aktivitas ibadah di mana kita aktif gitu ya. Jadi kembali lagi ya kita hidup itu sebenarnya bukan untuk hanya berhenti di orang tua atau di kepengurusan tempat ibadah gitu ya. Kita bicara hidup itu untuk Tuhan kan teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita belajar mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan. Apabila kita dewasa rohani, ya kita punya satu hubungan khusus dengan pribadi Tuhan itu melalui roh Tuhan kita masing-masing. Karena Tuhan tempatkan roh Tuhan di antara kita, di antara roh kita masing-masing kan. Jadi sifatnya pribadi sekali gitu kalau udah bicara Tuhan gitu. Saat kita lebih mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, serta kita berani untuk melakukan firman Tuhan karena rema, karena kita udah punya rema gitu, karena roh Tuhan sudah menggerakkan kita, maka kita akan mengetahui dan mengerti bahwa hidup kita adalah hidup yang tidak hanya cukup dengan kebaikan adat istiadat atau tata krama beragama atau beribadah gitu, tetapi hidup harus dengan menghidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita. Itu kuncinya itu teman-teman. Jadi kunci kebenaran firman Tuhan itu, kunci kedewasaan rohani itu, kunci kecerdasan rohani itu adalah ya kuncinya tadi bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kehidupan kita, dan di mana jalan kehidupan kita adalah firman Tuhan itu. Jadi firman Tuhan tanpa ada roh Tuhan itu tidak bisa jalan teman-teman. Jadi kuncinya itu ada di roh Tuhan dan firman Tuhan. Jadi bagaimana kita kembali lagi mengerti akan kedalaman pengenalan firman Tuhan, disertai dengan bagaimana kita menghidupkan secara maksimal roh Tuhan di dalam kita, sehingga ya itu kembali lagi kita memiliki iman gitu yang iman itu berarti kan menggerakkan firman Tuhan, tapi karena dorongan dari ya roh Tuhan tadi gitu loh. Jadi bukan karena jiwa kita, bukan karena jiwa kita, tapi karena roh kita yang terdorong oleh roh Tuhan untuk bisa menggerakkan firman yang memang ada itu gitu. Nah ini pengertian firman pun kan kadang-kadang kalau kita nggak ada roh Tuhan juga kan suka meleset teman-teman. Jadi pengertiannya akhirnya di firman itu diartikan secara jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita, jiwa kita saja. Padahal kan yang namanya firman itu kan harus dimengerti dengan jiwa, pikiran, dan perasaan Tuhan gitu. Nah ini kaitannya gitu teman. Jadi sekali lagi kita hidup butuh firman Tuhan jelas gitu, firman Tuhan jelas. Tapi ingat gitu bahwa firman Tuhan itu butuh rema teman-teman, butuh satu iman yang digerakkan oleh dorongan dari roh Tuhan yang mana gitu. Firman ini akan kanan atau kiri, maju atau mundur gitu. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ketangkap teman-teman. Jadi kembali lagi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya orang tua yang mempunyai anak-anak secepatnya harus mau belajar mendalami pengertian firman Tuhan dan mau harus maksimalkan ya bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam roh masing-masing orang tua tersebut supaya anak-anaknya tidak tersesat teman-teman. Anaknya jadi benar-benar masuk ke dalam rancangan kehendak dan perintah peraturan yang Tuhan inginkan. Oke teman-teman, see you, bye-bye.